Biasanya ada beberapa orang atau chef lah, dia itu setelah dikasih daun bawang di atas ikannya itu disiram lagi pakai minyak panas. Nah, jadi dia lebih layu gitu, lebih layu, terus rasanya lebih keluar. Minyak panasnya itu pakai minyak bawang, tahu kan minyak bawang? Minyak bawang itu bawang putih yang sudah dicincang, digoreng. Bawang putihnya digoreng sampai coklat. Setelah coklat, bawang putihnya diangkat. Nah, minyaknya ini minyak bawang namanya. Jadi minyaknya itu sudah bukan minyak biasa, dia mau dipakai bikin nasi goreng bisa, mau dipakai siram sambal bisa, pakai minyak bawang. Terus bawangnya itu nggak diikut dari ikan itu, cuma minyaknya saja. Cuman minyaknya, bawangnya bisa dipakai lain-lain lagi. Untuk taburan nasi goreng bisa, untuk taburan di atas ikannya juga bisa. Cuman minyaknya ini sudah jadi minyak bawang dia. Biasanya kita kalau di hotel atau resto, minyak bawang itu kita bikin langsung satu botol begitu. Jadi langsung pakai minyak banyak, bawangnya juga banyak, kita bikin sampai coklat bawang putihnya. Terus minyaknya kita saring, kita simpan di botol. Nah, dari botol ini kita pakai segala macam untuk siram sambal, untuk bikin nasi goreng itu pakai minyak bawang. Dia lebih enak dia rasanya. Sudah bukan kayak minyak biasa gitu. Nah, seperti itu. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Silakan, Bu. Nah, ini tergantung ikannya. Kalau yang seperti ikan itu bisa dicek secara berkala. 5-6 menit udah cukup sebenarnya. Kalau lebih besar ada tulangnya. Sebenarnya ada cara potong ikan yang menarik. Kalau ditata di piring itu bagus sekali. Dia kayak ikan terbang gitu. Cuma karena ikannya terlalu besar jadi tidak bisa saya contohkan. Dia harus kita sesuaikan dengan pancingnya. Nah, kita sesuaikan. Tapi mungkin lain waktu lah. Lebih simpel. Kukusnya bisa dicek secara berkala karena ikan itu dia dagingnya lunak, tidak terlalu keras seperti ayam atau daging. Dan dia ikan itu memang tidak bisa terlalu lama biar gizinya kita masih dapat seperti itu. Kalau biasanya ibu-ibu di Wakatobi sudah banyak resep ikan yang saya kasih karena mereka sering undang saya gitu. Jadi saya kasih cara makan ikan pakai alpukat seperti apa. Kaget kok ikan dimakan pakai alpukat? Ya ada caranya. Penasaran kan? Nanti makanya undang lagi. Nah, jadi ini yang paling dasar dulu, paling teknik dasar, paling cepat, paling simpel, dan paling gampang. Yang penting ibu-ibu praktekkan. Nah, penghargaan karena lingkungan yang bersih. Nah, jadi ibu-ibu juga harus perhatikan lingkungannya toh, biar hasil laut yang kita dapat juga lebih segar. Sampah-sampahnya kalau bisa dikelola langsung dari rumah. Kalau saya di rumah, karena saya terbiasa di Jawa, atau saya sudah 7 tahun kayaknya di Jawa, itu sampah-sampah dari dalam rumah itu sangat menentukan. Jadi sampah organik sama sampah plastik itu dipisah, jangan dikasih campur satu kali. Kalau bisa sediakan 2 tempat sampah, yang satu untuk organik, yang organik itu yang sisa-sisa makanan. Jadi kalau anak-anak atau bapak-bapaknya yang tidak habis atau sisa-sisa tulang itu jangan dikasih masuk di plastiknya, tapi dipisahkan sendiri. Dia dipisahkan sendiri satu tong sampah, sisa-sisa makanan taruh di situ, terus di belakang rumah tinggal buang di tanah atau dibikinkan lubang. Kalau saya biasanya saya bikinkan lubang setengah meter begitu, saya gali. Itu sampah-sampah organik saya, sampah-sampah dapur itu saya buang di situ semua. Nanti dia jadi pupuk gitu si sampahnya ini. Nah, sampah plastiknya pun juga gampang dikelola atau gampang dibuang. Dia tidak tidak tercampur gitu. Nah, jadi sebenarnya sampah dari dalam rumah itu sangat menentukan sekali untuk kebersihan lingkungan. Dan itu paling PR biasanya. Kapan sudah sisa makanan bercampur dengan botol plastik itu susah sekali diurai kayak gitu. Jadi pelan-pelan lah. Itu memang susah. Saya rasa itu susah sekali awal-awal gitu. Tapi pelan-pelan sisa-sisa makanan kita pisahkan sama
sampah-sampah plastik itu dipisah. Biasa saja. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Itu bumbunya hanya itu saja kan, tak pakai saus. Ini saja. Ini saja. Ini karena dia rasanya lebih natural begitu. Karena kalau pakai saus, dia nanti ada tambahan rasa manis-manisnya lagi di situ. Kalau saus kan kayak dia sebenarnya saus-saus itu bukan untuk dimasak tapi untuk dicocol begitu. Kalau sudah dicampur dengan bahan masakan biasanya dia sudah kalah rasa asli ikannya. Kalau ini kan cuman dia bikin harum dia punya ikan begitu. Dan ini gampang didapat. Kalau lebih komplitnya lagi masih banyak sebenarnya. Ada saus raja rasa, ada kecap ikan, ada kecap asin. Itu masih dicampur. Tapi sebenarnya itu tidak terlalu berpengaruh. Karena semakin banyak campurannya, itu harga makanannya makin mahal. Jadi yang simpel saja, harganya lebih murah. Untuk garnisnya sebenarnya bisa variasi, itu bisa daun bawang, bisa tomat dibikin mawar begitu. Potongannya juga terserah, disesuaikan, mau potong biasa mau dibikin panjang-panjang juga nggak masalah. Nah, ini sudah matang. Nah, ini juga fungsinya sebagai lap sebenarnya. Dan ini fungsinya sebenarnya serbaguna, bukan hanya sekedar gaya atau. Nah, kelihatan kan airnya jadi lebih banyak yang masuk ke sini. Jadi rasanya harus benar-benar asin di sausnya, karena nanti dia Turun itu asapnya, uapnya. Iya, uapnya akan masuk ke dalam. Kalau misalnya setelah dicicip tawar, itu masih bisa saus yang ini dicampur lagi ke sini, itu masih bisa. Jadi bisa disesuaikan. Ini hanya sekedar contoh dasarnya. Selebihnya ibu-ibu tinggal kreasikan mau seperti apa. Tambah kunyit bisa, mau ditambah apalagi yang bikin dia menarik, apapun bisa ditambah. Yang penting ini Kunyitnya tuh di saat seperti ini. iya, di saat seperti ini juga bisa, nggak masalah. Pas di sausnya begitu. Nah, pas di sausnya dikasih lumuri ikannya. Nah. Mana ibu tadi yang Ini. cicip? Nah, ini bisa cicip lagi. Saya jamin ini langsung tawar. Enggak enak? Enak? Ya, udah enak berarti. Oke, ini sudah jadi. Rasa jahenya ada, rasa serehnya ada, rasa jeruknya ada, pedes-pedesnya dapat. Mau tambah kunyit bisa, mau tambah sereh, mau tambah daun ketumbar biasanya, cuma di sini susah sekali. Mungkin tidak ada daun ketumbar. Ini daun ketumbar enak sekali biasanya. Itu lebih enak. Iya. Tadi kan setelah dimarinasi biasanya kan tepatnya disimpan di kulkas. Ya. Terus adakah perbedaan rasa antara ditaruh di kulkas dengan? Iya. Kalau ditaruh di kulkas, dia bumbu-bumbunya ini akan lebih meresap ke dalam daging si ikannya. Tidak mempengaruhi rasa. Tidak berpengaruh, tidak berpengaruh. Dan kalau lebih disimpan di kulkas, dia bisa kukusnya tidak terlalu lama karena akan membantu ikannya itu jadi cepat mekar dia punya daging. Nah gitu. Dan pas ketika dagingnya mekar begitu, bumbu-bumbunya itu sudah meresap di sela-sela dagingnya dia. Karena kalau ikan begini kan dia seratnya besar tuh, dia daging, potongan-potongan dagingnya itu kelihatan. Dan ini lebih sehat, lebih enak lah pokoknya. Ini kalau di hotel ini harganya udah hampir 150.000 satu potong begini. Dengan tampilannya lebih menarik. Oke, seperti itu saja.
Gitu. Terima kasih dari saya. Baik, itu tadi dia memasak dari Chef Laude dari Oplos yang meriah ibu-ibu. Ya, baik, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Tadi Chef, ikannya ini bisa semua jenis ya? Bisa semua jenis, cuma lebih bagus saya rekomendasikan ikan karang untuk iya. dikukus. Ikan karang dia lebih enak dikukus. Kalau seafood lain Chef, kayak kerang misalnya atau yang Bisa. lain? Kalau kerang yang ada cangkangnya itu, kalau yang besar ya, kalau mau repot sih, karena itu agak repot. Jadi ditata di piring kerangnya, terus sausnya itu ditaruh aja di atas kerangnya, kayak gitu di atas kerang. Jadi dimakan itu langsung diambil makan. Biasanya gaya-gaya orang kota makan. Ala Korea, ala Korea. Iya. Tadi ini Chef, kan ibu-ibu ada tadi bilang, kayaknya cocok dicampur songgi. Nah, kalau untuk dicampur songgi ini kira-kira cocok kan nih Chef? Silakan, kalau iya. seleranya mau Silakan. boleh. Selera orang beda-beda. Ya, kalau berarti suka Chef nanti disonggi. airnya ditambah ya, maksudnya garamnya supaya dia itu asin lebih terasa gitu asinnya atau gimana? Mungkin kuahnya dibikin terpisah karena ini ribet sekali. Oh iya, oke. Kalau ikan bandeng bisa kak? Ikan bandeng bisa, ikan bandeng tapi dia banyak tulang kan, pasti makannya lebih ribet. Atau mungkin bisa di presto dulu, terus sausnya ini bisa diaplikasikan ke semua jenis ikan sih, tinggal sesuaikan saja seleranya. Gitu. Pokoknya tapi paling rekomendasikan ini ikan karang, dia paling cocok ikan karang. Iya, seperti itu. Oke, Ikan bandengnya digoreng saja dia. ada lagi Bu yang ingin ditanyakan? Oh, tidak bisa ikan lur ya Bu, mohon maaf waduh Bu. Tidak bisa di save. Agak sulit. Bisa juga sebenarnya, enggak masalah. Oh, bisa juga Chef? Oh. Bisa juga, ikan Bisa, bandengnya langsung Kalau cakap juga bisa. sebenarnya bisa. Ini semua jenis ikan apapun bisa. Tergantung selera. Nah, ini bisa diaplikasikan ke semua jenis ikan sebenarnya. Oke. Masih ada yang ditanyakan, manfaatkan memang karena beliau ini sangat mumpuni di bidang masak, Master Chef, di mana ibu-ibu tahu itu program TV yang sangat besar, sekarang terkenal juga. Jadi saya ingin ibu-ibu memanfaatkan adanya beliau di sini. Apapun yang ingin ditanyakan terkait skill memasak. Boleh. Oke, silakan, Ibu. Mau tanya apa? Saya mau tanya tentang masak daging, Ya. daging sapi. Mana yang lebih baik itu masak? Karena kan ada kata yang bilang kalau kita masak terlalu lama dia akan meras. Benar atau tidak? Sebenarnya masak daging itu yang perlu diperhatikan sebelum dimasak itu cara potongnya. Dia harus memutus serat daging. Biasanya kan kalau kita lihat daging itu ada urat-uratnya itu yang panjang begitu, itu yang harus dipotong tuh, harus dipotong. Nah, kalau makin lama makin keras, sebenarnya itu kurang lama. Kalau dikasih lama lagi ya hancur dagingnya, kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau ibu-ibu mau masak daging, perhatikan cara potongnya dulu. Nah, dia bukan masalah makin lama keras atau tidak keras. Ya kalau lama ya tetap hancur dia punya daging. Nah, yang penting itu kalau daging itu cara potongnya. Bisa direbus dulu utuh, yang besar begitu kan, itu bisa direbus. Nah, daging sapi itu jangan dicuci ibu-ibu. Dia cukup dimasak di air 3 menit atau 5 menit sampai busa-busanya keluar, itu yang dibuang. Itu yang dibuang terus dimasak lagi pakai air yang baru. Nah, itu akan jadi kaldu sapi. Nah, itu yang akan jadi kaldu sapi. Seperti itu kalau teknik masak daging. Sama diperhatikan memang cara potongnya gitu, harus memotong seratnya. Dia kan bisa diperhatikan itu, dilihat tuh dia punya dagingnya begini panjang, itu harus langsung dipotong. Itu empuk kok, dia tidak akan lama begitu. Itu kalau masak daging. Masak apa lagi? Berarti mitos itu yang katanya kalau cuci daging itu harus 4 kali. Wah, justru itu merusak daging, kualitas daging. Ya, itu akan merusak kualitas daging. Itu sumbernya salah itu.
Dan yang paling penting harus praktek. Kalau teori begini biasanya ya kita hanya berteori. Kalau pas prakteknya juga kadang tidak sesuai. Nanti tahu sendiri, oh nggak bisa ternyata seperti ini, besok diulang lagi. Seperti itu. Saya belajar bikin rendang bahkan sampai ke Padang saya. 2 bulan lalu saya ke Sumatera 1 minggu belajar bikin rendang seperti apa. Jadi diajarin tuh sama orang Padangnya langsung dari bumbunya, pilih bumbunya seperti apa, kasih halus bumbunya seperti apa, campurannya apa saja sampai dibikin sampai jadi rendang. Kayak gitu. Seperti itu. Ada lagi Bu? Sama ini saya pernah itu saya lihat di kampungku dan masak daging tapi pakai sendok. Katanya untuk lebih mempercepat lunaknya daging. Itu bagaimana itu? Mitos juga. Oh, nanti bisa ajak juga kita di kampung. Mitos. Kolaka Utara. Nah, ada lagi Bu? Kolaka Utara. Sekitar mitos-mitos dari memasak, siapa tahu pernah dengar? Ada lagi gini, dagingnya itu chef di katanya kan sapinya agak sudah tua, sudah Ya. Ya, lama sudah lama. Jadi ada informasi chef makan lakukan. Itu daging itu dikasih parutan nanas. Oh ya, itu bisa membantu. Parutan nanas itu membantu sapi lokal biasanya, karena sapi lokal kita beda sama sapi-sapi luar negeri. Itu bisa biasanya bikin sate itu seperti itu, direndam dulu karena cairan nanas itu dia bisa bikin si sapi ini jadi lunak lah, istilahnya ada cairan apa gitu yang bisa bikin si daging sapi ini lebih lunak. Selain nanas, biasanya juga daun pepaya. Daun pepaya itu dibungkuskan di daging sapinya, didiamkan beberapa saat karena itu kandungan-kandungan yang ada dalam daun pepaya itu dia bantu bikin si daging sapi ini lebih lunak. Kayak gitu. Kalau itu bukan mitos, memang betul. Yang mitos itu yang kayak masak pakai sendok, itu mitos. Terus ada lagi yang pakai ini, pakai soda. Oh iya. Oh ya, itu juga bisa. Soda itu yang bikin serat-serat sapinya hancur. Tapi nggak boleh kebanyakan, karena kalau kebanyakan dia pahit. Dia punya daging sapi pahit, sama terlalu lembek dan hancur. Teksturnya sudah nggak bagus ya untuk dimakan begitu. Ayam kampung itu bisa jadi soda seperti itu. Kalau sebenarnya memasak yang natural tanpa campuran apapun itu lebih enak sebenarnya. Tinggal kita sesuaikan dengan alat-alat yang kita punya. Kalau punya presto sebenarnya lebih bagus di presto. Presto lebih cepat dan lunak. Gitu. Tapi kalau mau lebih sabar nggak apa-apa, pakai tungku aja 1 jam duduk melamun di situ sambil garu-garu ayamnya. Tidak masalah. Pakai sendok lagi. Iya Beh, itu situ. Sebetulnya itulah tadi demo memasak yang telah dipraktekkan oleh Chef Laude. Beri aplaus yang menarik sekali lagi. Nah, semoga apa yang kita dapat hari ini dapat menjadi berkah, kemudian memberikan banyak manfaat baik untuk ibu-ibu maupun yang lainnya. Baik, saya ada satu pantun untuk acara kita hari ini. Cakep. Nanti bilang cakep, belum saya baru. Jalan-jalan ke Kendari. Cakep. Jangan lupa singgah di Thalia. Cakep. Semoga perjumpaan kita hari ini dapat memberikan berkah yang bermanfaat. Tepuk tangan. Oke, baik. Saya selaku moderator dan juga narasumber dan seluruh panitia mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dalam berperilaku dan ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.